Sugeng Rawu, selamat datang di Desa Jarum. Sebuah desa di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten yang ditetapkan oleh pemerintahnya pada tahun 2016 sebagai desa wisata. Penetapan ini karena desa tersebut memiliki nilai budaya dan diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi daerah. 80% penduduknya menekuni usaha batik dan memiliki pasar hingga kancah internasional. Yang menjadi keunikan batiknya adalah pewarna alami yang digunakan. Sayang sekali bukan nama desa Jarum yang dikenal, melainkan suatu brand ternama produk batik, yaitu batik keris. Desa Jarum juga memiliki variasi batik kayu. Berbagai macam motif batik yang digambar pada permukaan barang berbahan kayu. Di balik keunggulan tersebut, ternyata hampir semua industri belum memiliki sistem instalasi pengolahan air limbah yang memadai. Kemudian, aksesibilitas ke desa Jarum terhambat, seperti adanya infrastruktur jalan yang rusak. Dan branding desa Jarum terhadap produknya yang kurang baik. Berbagai macam potensi dan masalah di desa Jarum perlu diatasi agar bisa lebih berkembang. Sehingga perencanaan perlu dilakukan. Menindaklanjuti kegiatan lapangan seperti fokus group discussion serta verifikasi data dengan menerapkan konsep sustainable rural tourism. Maka branding yang diusul oleh Desa Jarum ialah Mojarum Batik Village. Harapannya pariwisata di Desa Jarum dapat berkembang secara optimal serta berkelanjutan, baik terhadap peningkatan ekonomi melalui branding batik, kelestarian lingkungan pedesaan, dan nilai sosial budaya yang tetap terjaga. Tujuan perancangan kawasan ialah terwujudnya Mojarum Batik Village sebagai kawasan wisata batik berbasis ekonomi kreatif dan berkelanjutan pada tahun 2040. Tujuan ini dirumuskan dengan harapan mampu menjaga kelestarian batik dan juga lingkungan serta perluasan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di kawasan perancangan. Untuk mendukung tujuan tersebut, dibutuhkan kawasan wisata batik Mojarum yang aman dan nyaman bagi pengunjung serta meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa. Adapun output yang akan dihasilkan ialah berupa zona-zona seperti zona wisata, zona perdagangan, dan juga zona hunian umum, dengan dilengkapi aktivitas-aktivitas pendukung di setiap zona. Parkir komunal merupakan tempat pemberhentian awal pengunjung yang datang ke Desa Jarum. Homestay bernuansa joglo yang digunakan untuk penginapan wisatawan Desa Jarum. Hunian batik sebagai wisata unggulan dari Desa Jarum. Di sini pengunjung dapat melihat proses pembatikan dan dapat belajar membatik. Hunian konveksi sebagai wisata lanjutan dari proses pembatikan untuk meningkatkan nilai jual produk batik. Hunian jamu sebagai wisata pendukung dari Desa Jarum. Jamu yang dihasilkan adalah hasil produksi KWT Desa Jarum. Hunian petani berada dekat dengan area persawahan yang tenang. Ada juga pendopo wayang, yaitu ruang publik yang disediakan untuk menonton pertunjukan wayang yang diadakan ketika wisata budaya batik Desa Jarum. Lalu ada showroom merupakan hasil kegiatan dari BUMDes Jarum sebagai tempat penjualan utama dari produk batik Jarum.
Lantas, bagaimana dengan konsep manajemen pengelolaan kawasan? Manajemen pengelolaan kawasan perancangan Mojoarum Batik Village menerapkan dua jenis kerjasama, yaitu Public-Private Partnership melalui Build, Operate, dan Transfer, serta Public-Community Partnership. Public-Private Partnership diterapkan pada zona pariwisata dan zona perdagangan, sedangkan Public-Community Partnership diterapkan pada zona perdagangan, zona hunian umum, serta sarana dan prasarana lingkungan di seluruh zona. Stakeholder yang terlibat dalam perancangan kawasan dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masing-masing mempunyai peran dan pengaruh yang berbeda. Tahapan pembangunan di kawasan perancangan Mojoarum Batik Village terdiri dari prakonstruksi, tahap 1-3, dan pasca konstruksi. Pada prakonstruksi, aktivitas yang dilakukan adalah melakukan survei dan mengurus perizinan. Pada tahap 1, pembangunan dimulai dengan zona pariwisata, di mana zona ini menjadi atraksi utama dari kawasan. Dan dilanjutkan pada tahap 2, yaitu pembangunan pada zona perdagangan sebagai pendukung dari atraksi utama. Dan terakhir tahap 3, pembangunan zona hunian umum yang menjadi tempat tinggal dari masyarakat desa. Setelah pembangunan selesai, terdapat kegiatan pasca konstruksi berupa operasional dan maintenance. Hal ini dilakukan untuk memonitoring kegiatan yang berlangsung di kawasan. Total secara keseluruhan pembangunan yaitu 49 bulan atau 4 tahun 1 bulan, dan dilanjutkan dengan operasional dan maintenance. Berdasarkan hasil perhitungan terkait pembiayaan dan manajemen pengelolaan di kawasan perancangan, konsep perancangan ini dinyatakan layak dan implementatif, baik secara ekonomi maupun finansial, sehingga konsep ini dapat diterapkan dan diharapkan mampu mendukung serta meningkatkan aktivitas, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi masyarakat di kawasan perancangan. Oh, kalau masyarakat Jarum ini harus bisa membatik, Mas. Kalau tidak bisa membatik, aslinya itu bukan masyarakat Jarum. Sekarang lulus SMP aja sudah tidak mau membatik, Mas. Jadi kalau Jarum itu pasti bisa membatik, Mas. Pasti itu. Biarpun anak-anak. Tapi kalau anak-anak ya itu tadi, sudah SMP pun sudah tidak mau membatik.